Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan 7 orang yang akan memaparkan materi hasil survei kelompok kami pada perusahaan Papa Burjo. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk menonton video kami, terutama kepada Ibu Nisa Nurwahid SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis yang sangat kami hormati dan juga teman-teman. Sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang pertama ada saya sendiri, Sasi Meli Agustin dengan NPM 223403242 selaku moderator dan juga pemateri. Lalu ada rekan-rekan saya juga, boleh diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Linda Poja dengan akhiran NPM 018. Nama saya Silmi Azhar Effendi dengan akhiran NPM 091. Saya Siti Rosbia Muawiyah dengan akhiran NPM 077. Perkenalkan, nama saya Rifani Dwi Febrianti dengan akhiran NPM 193. Saya Siva Amilatul Hamidah dengan NPM 194. Perkenalkan, nama saya Nyeraden Cica Warnenda dengan akhiran NPM 202. Baik, materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri yaitu mengenai gambaran umum perusahaan. Nama usahanya itu adalah Papa Burjo, merupakan UMKM di bidang olahan makanan yang mengangkat konsep Warmindo atau Burjo dengan gaya retro kekinian yang asik dan tanpa batas waktu alias 24 jam. Untuk pemiliknya sendiri adalah Kak Vidya. Papa Burjo mulai menjalankan bisnisnya pada tahun 2022 dengan membuka tempat di Jalan Marta Dinata, Kota Tasikmalaya. Next. Visi dan misi dari Papa Burjo adalah menjadikan usaha Papa Burjo melegenda di Indonesia yang bisa tetap eksis hingga saat ini dan menjadikan Papa Burjo yang sudah ada tetap menjadi pilihan tempat nongkrong asik untuk semua kalangan. Maka dari itu, tagline Papa Burjo adalah rasa yang pernah ada since 1982. Dan panggil aku Papa Burjo bukan KP. Makna dari tagline yang pertama adalah tahun 1982 menunjukkan tahun berdirinya Indomie yang sekaligus menjadi visi dari perusahaan Papa Burjo sendiri. Sedangkan makna dari tagline kedua adalah tempat tongkrongan yang asik pada zaman dahulu yaitu Burjo. Saat ini Papa Burjo sudah memiliki 4 cabang di Kota Tasikmalaya dan satu lagi cabang di Kabupaten Pangandaran. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai gambaran umum perusahaan Papa Burjo. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Boleh silakan. Baik, selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Kami telah melakukan survei riset kepuasan pelanggan yang ada hasil analisis yang telah dilakukannya. Dari 67 responden, mayoritas menunjukkan dukungan yang positif terhadap berbagai aspek pelayanan dan kualitas yang ditawarkan. Sebanyak 48 orang menyatakan setuju untuk sering mengunjungi Papa Burjo, sementara 19 orang tidak setuju. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti lokasi atau preferensi pribadi yang berbeda. Selanjutnya, dalam hal kualitas makanan dan minuman, 61 orang menilai baik dengan hanya 6 orang yang tidak setuju. Peningkatan kualitas produk mungkin menjadi alasan utama bagi pengunjung untuk kembali. Kepuasan terhadap pelayanan staf juga menunjukkan hasil yang serupa, di mana 61 orang merasa puas. Ini menunjukkan bahwa pelatihan dan proses rekrutmen yang baik berkontribusi pada pengalaman positif para pelanggan. Dari segi harga sendiri, 60 orang merasa bahwa harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas yang diterima, meskipun terdapat 7 orang yang tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Papa Burjo berhasil menetapkan harga yang kompetitif dalam pasar, tetapi mungkin ada beberapa pelanggan yang merasa harga terlalu tinggi. Rekomendasi kepada teman atau keluarga juga cukup tinggi dengan 54 orang setuju untuk merekomendasikan Papa Burjo. Ini menunjukkan tingkat loyalitas yang baik di antara para pelanggan yang tetap. Selain itu, kenyamanan suasana dan dekorasi mendapat penilaian positif dari 61 orang dan 60 orang merasa bahwa kebersihan dan serta perawatan tersebut memadai. Hal ini mencerminkan perhatian yang diberikan oleh manajemen terhadap aspek estetika dan kebersihan yang sangat penting dalam menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan. Nah, dari hasil analisis yang telah dilakukan secara keseluruhan menunjukkan bahwa Papa Burjo berhasil memenuhi harapan pelanggan dalam beberapa aspek seperti kualitas produk, pelayanan, dan suasana, meskipun ada beberapa area yang bisa ditingkatkan, terutama dalam hal rekomendasi
pelanggannya. Selanjutnya ada analisis bauran pemasaran. Yang pertama produk. Papa Burjo menawarkan berbagai produk yang khas dari Indonesia seperti bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, Indomie kuah pedas, dan wajit ngora yang sekarang menjadi favorit para pelanggan. Dikarenakan keunikan menu ini terletak pada resep yang dibuat sendiri, kemudian dikembangkan menjadi beberapa varian dengan topping yang menarik. Selanjutnya ada promosi. Dengan kehadiran di media sosial seperti Instagram dan TikTok, Papa Burjo berhasil menjangkau lebih banyak audiens dan berinteraksi aktif dengan pelanggan. Selain itu, mereka juga aktif membuat konten yang menarik, seperti yang baru-baru ini ada mereka melakukan gimmick Papa Burjo pamit menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk menciptakan buzz di kalangan pelanggan. Selanjutnya ada harga atau price. Papa Burjo menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan kepada pelanggan. Dengan harga mulai dari 7.000, Papa Burjo telah menawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada lokasi. Papa Burjo memilih lokasi strategis di pusat kota, Jalan RE Marta Dinata nomor 9A, Panglayungan, Kabupaten Tasikmalaya, yang memudahkan pelanggan untuk mengunjungi. Serta ada beberapa cabang lainnya seperti cabang Unsil, cabang Pasir, dan juga cabang Pangandaran. Selanjutnya ada orang, Papa Burjo melakukan perekrutan terbuka dengan prioritas untuk anggota Karang Taruna lokal, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung. Karyawan yang terpilih akan mendapat pelatihan berkelanjutan untuk terus meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini mendukung pengembangan sumber daya manusia dan memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Selanjutnya ada proses. Papa Burjo menerapkan sistem operasional efisien untuk pelayanan optimalnya dari pemilihan bahan berkualitas hingga penyajian yang menarik. Teknologi yang digunakan dalam manajemen pesanan untuk mengurangi waktu tunggu dan kesalahan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan kelancaran operasional. Dan yang terakhir ada bukti fisik, yaitu Papa Burjo menekankan pentingnya suasana hangat dan menarik bagi para pelanggan. Desainer interior yang nyaman, kebersihan, dan penyajian makanan yang menarik adalah faktor penting untuk pengalaman positif dan membangun kepercayaan para pelanggan. Selanjutnya ada analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning. Dari segmenting sendiri, Papa Burjo memfokuskan pada semua kalangan usia, dari mulai anak kecil hingga yang orang tua. Mereka menawarkan harga terjangkau dan suasana nyaman untuk sekadar untuk belajar, berkumpul, serta menu praktis dan cepat saji yang cocok untuk makan siang. Dari targeting sendiri, Papa Burjo menargetkan orang tua, mahasiswa, dan anak muda sebagai kelompok utama, serta keluarga yang mencari tempat nyaman dengan harga yang terjangkau. Mereka juga aktif memberikan penawaran promo khusus seperti yang baru-baru ini, yaitu promo bulan Oktober untuk terus menarik pelanggan. Dan yang terakhir ada positioning. Mereka memposisikan sebagai tempat nongkrong yang nyaman dan terjangkau untuk semua kalangan selama 24 jam dengan kualitas makanan yang khas dan pelayanan ramah. Papa Burjo dapat membedakan diri dari kompetitor lainnya. Komunikasi pemasaran menyoroti suasana hangat, penyajian bersih, cepat, dan serta ramah lingkungan. Sekian dari aspek pasar dan pemasaran. Saya kembalikan. Baik, selanjutnya untuk aspek teknis dan operasional. Papa Burjo berlokasi strategis di jalan utama yang ramai, mudah diakses oleh mahasiswa, pekerja, dan keluarga. Terletak dekat dengan Universitas Siliwangi dan beberapa sekolah menengah lainnya. Papa Burjo ini menjadi favorit pelajar serta pekerja kantoran yang mencari makanan cepat saji dengan cita rasa yang khas dan harga terjangkau. Aksesnya pun mudah dengan berbagai transportasi dan suasana nyaman membuat tempat yang ideal untuk makan siang atau nongkrong. Next. Selanjutnya ada peralatan dan fasilitas yang digunakan pada perusahaan Papa Burjo. Yang pertama ada peralatan dapur, peralatan penyajian, fasilitas penunjang, sistem kasir dan teknologi, dan yang terakhir ada area parkir. Next. Untuk teknis pemesanan di Papa Burjo dapat diatur agar efisien dan memudahkan pelanggan, baik itu pemesanan langsung di tempat atau dine-in. Jadi pelanggan datang langsung ke warung, lalu memesan menu di kasir. Lalu pemesanan take away, pelanggan datang ke Papa Burjo untuk memesan makanan yang akan dibawa pulang. Dan yang terakhir ada pemesanan online, yaitu pelanggan memesan melalui aplikasi
dengan memilih menu yang tersedia lalu melakukan pembayaran secara digital. Lalu ada teknologi dan sistem informasi. Yang pertama ada point of sale atau POS. Jadi pencatatan transaksi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Jadi setiap pesanan pelanggan langsung tercatat secara otomatis, baik untuk dine-in, take away, maupun pesanan online. Lalu ada pembayaran digital, yaitu melalui berbagai platform seperti e-wallet dan kartu debit atau kredit yang diminati oleh pelanggan muda. Jadi teknologi ini mempermudah pelanggan untuk lebih memilih pembayaran non-tunai serta mempercepat proses transaksi di kasir. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia ini ada analisis SWOT. Analisis SWOT Papa Burjo diantaranya yang pertama ada strength. Papa Burjo menawarkan menu autentik Indonesia dengan suasana nyaman dan nostalgia. Pelayanan ramah menjadikannya tempat ideal untuk dinikmati sendiri bersama teman atau keluarga, mendorong pelanggan untuk kembali. Lalu yang kedua ada Whiteness. Papa Burjo telah mencoba menghadirkan menu sarapan, tetapi menu tersebut tidak sepopuler yang lain. Ini menunjukkan perlunya evaluasi pilihan menu dan melakukan survei pada pelanggan untuk menarik minat mereka. Next. Lalu yang ketiga ada opportunity. Dengan pemanfaatan media sosial, Papa Burjo dikenal oleh berbagai kalangan, dari anak muda hingga yang tua. Hal ini memberi kesempatan untuk terus memberikan rasa terbaik yang disukai banyak orang. Lalu yang terakhir ada trade. Banyaknya kompetitor dengan harga lebih murah menjadi ancaman bagi Papa Burjo. Namun dengan menonjolkan keunikan menu dan suasana yang berbeda, Papa Burjo memberikan nilai tambahan bagi pelanggan saat berkunjung. Next. Lalu ada penentuan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Bagian perencanaan manajemen di Papa Burjo merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan hasil analisis SWOT, yaitu tujuan jangka pendek mencakup peningkatan jumlah pelanggan harian dan memperkuat branding di media sosial. Sementara itu, tujuan jangka panjang meliputi ekspansi ke kota-kota lain di Jawa Barat dan membangun sistem franchise untuk memperluas jaringan bisnis. Next. Lalu ada struktur organisasi. Pembentukan sebuah organisasi di Papa Burjo dilakukan sedetail mungkin untuk mencapai keberhasilan usahanya. Pembagian pengorganisasian ini mencakup beberapa kriteria, di antaranya divisi ada pemilik atau owner, lalu ada manajer operasional, lalu ada divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi pembelian dan inventaris, lalu ada tim pemasaran, dan yang terakhir ada tim gudang. Next. Lalu sistem sumber daya manusia di Papa Burjo ini yaitu Papa Burjo Cabang Paseh dan Simpang 5 memiliki 8 karyawan. Papa Burjo Cabang Siliwangi dan Pangandaran memiliki 6 karyawan. Setiap karyawan dibagi ke dalam beberapa bagian, termasuk divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi pembelian dan inventaris, SEP, kasir, dan pelayanan. Papa Burjo beroperasi selama 24 jam. Papa Burjo melakukan rotasi shift karyawan pagi dan malam. Mungkin sekian yang saya paparkan, saya kembalikan. Baik, selanjutnya adalah aspek keuangan. Dalam analisis keuangan, usaha Papa Burjo termasuk dalam kategori UMKM. Penting untuk memperhatikan aspek-aspek kunci seperti pendapatan, pengeluaran, dan investasi. Tujuan utamanya adalah untuk memahami lebih dalam efektivitas pengelolaan keuangan serta mengidentifikasi peluang peningkatan profitabilitas. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pendapatan, pengeluaran, dan investasi saling berhubungan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis. Analisis pendapatan akan melihat potensi pertumbuhan dari penjualan makanan dan minuman, sedangkan analisis pengeluaran bertujuan mengidentifikasi area penghematan biaya serta investasi dalam perluasan cabang atau peningkatan fasilitas juga perlu dievaluasi untuk memastikan manfaat jangka panjang yang optimal. Next.
Nah, menurut Sujarweni, tahun 2019, analisis laporan keuangan adalah upaya untuk menganalisis kondisi keuangan entitas, hasil kerja entitas pada masa lalu, dan estimasi masa mendatang untuk mengetahui kinerja entitas hingga saat ini dan mengestimasinya pada waktu ke depan. Nah, untuk Papa Burjo sendiri, sumber dana usaha Papa Burjo adalah berasal dari kontribusi setiap anggota sebesar 10% untuk setiap orang dan juga investor, sehingga ada dua modal, yaitu modal bersama dan investasi dari investor, semuanya bernilai 500 juta dan 500 juta. Next. Nah, untuk total dana yang dikeluarkan untuk peralatan teknis, diagnostik, biaya bahan baku, pembelian atau sewa lokasi, gaji karyawan, pemasaran dan promosi, inventaris awal, biaya lisensi dan perizinan, serta beban dan utilitas lainnya adalah 982.251.100. Di next. Nah, untuk perkiraan pendapatan sendiri adalah Papa Burjo menjual food and beverage kurang lebih 75 porsi selama 1 hari karena Papa Burjo buka selama 24 jam dengan harga rata-rata sebesar 5.000 sampai dengan 13.000. Nah, dengan perkiraan penjualan sebagai berikut. Boleh di next. Nah, untuk perkiraan penjualan, kami meneliti bahwa menu-menu ini adalah menu-menu yang paling sering diminati atau sering dipesan. Di antaranya ada bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, Indomie, wajit, tansu, dan sebagainya. Nah, dikalikan dengan 75 porsi dikalikan dengan harga tersebut, lalu dalam 1 hari pendapatan Papa Burjo diperkirakan mencapai 5.625.000. Boleh di next. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendapatan bulanan Papa Burjo adalah pendapatan harian dikali 30 hari, yaitu 168.750. Nah, untuk pendapatan tahunannya adalah pendapatan per bulan dikali dengan 12 bulan, yaitu 2.025.000.000. Dari perhitungan di atas dapat diketahui prediksi pendapatan kotor yang akan diterima oleh Papa Burjo sebesar 2.025.000.000 dalam 1 tahun operasi. Ini dapat berubah seiring dengan bertambahnya kurun waktu karena berbagai faktor yang dialami oleh Papa Burjo itu sendiri. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya selanjutkan. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya ada aspek hukum dan legalitas usaha. Aspek hukum dalam sebuah perusahaan merupakan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur operasional suatu usaha, mencakup pendirian dan pengelolaan badan usaha. Sedangkan legalitas usaha yaitu merujuk pada kedudukan hukum suatu bisnis berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti proses perizinan usaha serta kepatuhan hukum dalam hubungan kerja, pajak, dan pelindungan konsumen. Aspek hukum dan legalitas usaha berarti norma, aturan, dan ketentuan yang mengatur bagaimana suatu usaha dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Next. Dalam aspek legalitas usaha, Papa Burjo diakui sebagai hukum dan dapat beroperasi tanpa risiko sanksi hukum oleh pemerintah. Legalitas yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan mitra bisnis, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan kolaborasi perusahaan. Papa Burjo tidak mengalami kesulitan dalam melakukan perizinan usahanya, sehingga dapat mempermudah owner dalam mengurus berkas atau dokumen yang diperlukan. Dengan memiliki perizinan yang lengkap, Papa Burjo dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya. Dengan dimilikinya beberapa surat izin yang digunakan sebagai bentuk legalitas usaha perusahaan, maka Papa Burjo akan memperoleh berbagai manfaat, diantaranya yang pertama ada sarana promosi, kemudian sarana perlindungan hukum, bukti kepatuhan terhadap hukum, kemudian mempermudah mendapatkan suatu proyek, dan yang terakhir ada mempermudah pengembangan usaha. Sekian dari aspek hukum dan legalitas usaha. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang aspek lingkungan dan sosial.
Lokasi Papa Burjo terletak di Jalan R.M. Marta Dinata, nomor 9A, Pangayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Pemilihan lokasi ini telah dipertimbangkan berdasar pada beberapa hal, yaitu kawasan ini merupakan daerah ramai yang sering dilalui oleh pengunjung dari luar kota yang akan menuju dari kota asal ke kota tujuannya. Daerah Jalan R.M. Marta Dinata ini merupakan daerah yang sering disebut dengan daerah Simpang 5 atau Simlim yang merupakan salah satu daerah pusat kota di Tasikmalaya. Next. Dalam analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, terdapat dua dampak yang sering ditonjolkan, di antaranya pertama, dampak internal. Berdasarkan analisis lingkungan internal, terdapat faktor kelebihan dan kekurangan bagi usaha Papa Burjo. Kelebihannya terletak pada banyaknya pengunjung yang melintas di jalan tersebut karena lokasinya yang strategis sehingga konsumen merasa diuntungkan dengan keberadaan Papa Burjo yang beroperasi 24 jam. Para karyawan di Papa Burjo juga diberi pelatihan untuk melayani pelanggan dengan ramah dan menciptakan pengalaman positif guna meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, perusahaan juga terus melakukan inovasi produk dengan harga tetap. Next. Dampak yang terakhir adalah dampak eksternal. Berdasarkan analisis lingkungan eksternal, terdapat faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi usaha Papa Burjo. Peluang yang diperoleh oleh perusahaan ini adalah peningkatan pendapatan karena Papa Burjo beroperasi 24 jam dan memberikan kesempatan kerja kepada warga sekitar. Masyarakat sekitar Papa Burjo juga selalu mendapat keuntungan dari santunan atau Jumat Berkah yang sering diadakan oleh Papa Burjo setiap 1 minggu sekali. Papa Burjo juga berinovasi terkait mindset konsumen yang menganggap Burjo monoton dengan slogan "Panggil aku Burjo, bukan kafe". Hal ini mengindikasi bahwa Papa Burjo adalah inovasi modern dari Burjo dengan desain interior yang mengikuti tren saat ini. Namun, terdapat beberapa ancaman yang perlu diwaspadai seperti pengelolaan limbah yang mungkin tidak efektif oleh pihak Papa Burjo dan dapat menuai kritik dari masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Mungkin dari aspek lingkungan dan sosial disebutkan sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Dapat disimpulkan bahwa usaha ini itu memiliki potensi yang baik untuk dijalankan. Analisis dari berbagai aspek, termasuk aspek pasar, teknis, manajemen, dan juga keuangan, menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, usaha ini dapat mencapai profitabilitas yang diharapkan. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan makanan dan minuman, serta pengelolaan biaya yang efisien, menjadi kunci keberhasilan usaha ini. Selain itu, investasi dalam peralatan dan fasilitas yang memadai juga akan mendukung operasional yang lebih baik dan meningkatkan daya tarik bagi pelanggan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami paparkan mengenai aspek-aspek yang ada pada usaha Papa Burjo. Demikian presentasi kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.